Oke, selamat datang kembali di my YouTube channel, di channel Koko Dwianto di episode ngalor ngidul. Anjay, di episode ngalor ngidul kali ini saya bersama dengan sahabat saya, sahabat sejak SMK, namanya Bapak Syafiqi Ramdhani Irsa. Kok bapak kok? Oh ya kan Anda tuh udah jadi Pak Guru, kan jadi Pak Guru. Tapi kan Guru kontennya itu- bedain kok. Konteksnya beda. Konteksnya beda nih pembahasannya. Berarti mau dipanggil apa Pak? Apa Fik? Oh Fik aja. Kita kalau di luar Fik, cuman di sini kan Dering. Jadi sesuai tempat ya bro. Biar Ya? siswa Ya, bro. itu Ya, menghafal. gitu. Kalau ada siswa yang mau Ya harus sesuai tempat lah. Kita harus menyesuaikan. menyesuaikan. Gitu. Tadi kita mau ngomongin apa? Tadi yang pertama ngomongin apa sih tadi? Tadi sebelum video ini berarti tentang Soalnya tadi perkenalan. Perkenalan. Apa ya jadi? Jadi guru lah, intinya tentang guru. oh gitu ya. Ya. Tentang guru dan YouTube. Terus sekarang mau ngomongin apa? Ini ya sekarang kayaknya lagi musim kondangan kok. Musim kondangan. Jadi kondangan bukan yang kondangan sunat kok. Kondangan nikahan kayaknya. Berarti kita bahas pernikahan. Bahas pernikahan mentang-mentang kau sudah menikah. Oh, alhamdulillah. Anda itu Oh sudah iya, menikah. di kau kapan? Ada dana dulu. Anda kan udah menikah. Terus Udah berapa tahun? ya belum tahun kok, masih setengah tahun sih, setelah 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Berarti nikah muda. Hitungnya nikah muda apa enggak sih? Umurnya 24 24 nah, 24 sekarang. udah menikah, termasuknya nikah muda apa enggak? Kalau dilihat dari umurnya ya relatif lah ya, tapi Saya itu 20. kalau secara umur pernikahannya emang 25 ke bawah itu biasanya dikatakan umur muda sih. Untuk laki-laki. Bukan laki. Biasanya kalau laki-laki itu relatifnya 26 ke atas biasanya gitu. Berarti menemukan jodohnya itu sebelum waktunya. Enggak sih ya. Enggak itu. Bukan. Nah, gini bukan. kok, kalau masalah jodoh, aduh itu sebenarnya hitung-hitungan kita mau nikah umur berapa itu beda sama kalkulatornya yang maha kuasa kok. Asik. Kadang gitu. Nih, gini ya. Ini jujur ya. Jujur dulu ya pas masih zaman sekolah ya. Itu target sih sebenarnya dulu 27 26 dulu target dulu. Target menikah. Nah, menikah ya. Tapi kok dikasihnya itu di umur sebelumnya gitu ya. Sebenarnya alasan menikah tuh karena bukan umurnya masih muda atau masih tua ya, karena udah menemukan orang yang tepat aja kok. Oh, berarti jodoh itu enggak ditentukan dengan Yes. usia Iya, betul. dan rencana kita, tapi ditentukan oleh yang maha kuasa. Kembali lagi ke situ. Dan kenapa? Kan ya karena kita menemukan orang yang tepat. Kalau kita udah umurnya matang gitu ya, umur 30 atau umur 28 tuh udah matang tapi belum menemukan orang tepat, ya percuma kok gitu. Tapi kalau masih 21 atau masih 24 sudah menemukan ya sosok yang tepat itu di situ panggilannya. Sosok yang tepat. Bagaimana maksudnya? Gimana? Bagaimana Anda bisa bagaimana Anda anjir bahasanya terlalu baku. Bagaimana caranya? Kemana bahasanya? Gimana caranya Gimana caranya Heeh. Mas Vicky aja? Aduh. Gimana caranya Mas Vicky tahu kalau dia tuh yang tepat? Wah ini. Maksudnya menemukan dia kan Ya. katanya menemukan dia tuh Ya. orang yang tepat. gitu. Ya. Awalnya gimana bisa menemukan dia dan yakin kalau dia tuh orang yang tepat, Aduh, jodoh yang tepat. Ini kalau masalah sesuatu yang tepat tuh berhubungan dengan yang maha kuasa kok. Sebenarnya kok ya. Gitu ya, kembali lagi situ. Jadi kalau secara manusia ya kita yakin aja sih, keyakinan kita. Ketika kita misalkan udah ada nih ya pasangan calon itu ya. Kalau udah ada, Kalau ada, kalau belum ada, belum ada. nyari dulu masih. Kalau belum udah terus. Jadi nyari dulu baru dapat. Setelah dapat, ketika kita kan ada proses tuh di situ tuh ya, berarti ya sudah merasakan kayaknya dia tepat, dia kayaknya cocok gitu ya. Ya udah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Serius. Yes, jadi Dan- tapi jangan lupa
dalam proses sebelum ibaratnya meyakinkan ya untuk ibarat ke tahap pernikahan yang lain, jangan lupa ibatkan orang tua, karena itu penting. Restu orang tua itu penting karena ridho. Nah itu ridho orang tua. Ridho Allah adalah ridho orang tua ada ridho Allah, kebalik sama aja. sama aja. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Berarti kan ridho orang tua juga ridho Allah. Jadi intinya begitu ya, dilibatkan situ karena ya udah intinya kalau orang tua kita nggak ridho, aku nggak akan ngambil keputusan itu kok, soalnya takut misal karma dan lain-lain, nggak mau lah ya kita ke situ. Ya udahlah, tapi dilalah ya gitu, kayak bahasa ini kan dilalah ya, dilalah kita juga nyaman, kita udah rasa cocok, tapi orang tua juga alhamdulillah sebaliknya sama gitu ya, cocok dan rasanya nyaman, ya udahlah, ya udah saling ketemu gitu. Langsung itu kan prosesnya juga nggak lama, maksudnya terus apa? Ibaratnya hubungan sebelum menikah. Oh, Maksudnya Anda tuh mulai ke masa ini gitu ya, masa pendekatan gitu ya. Pacaran lah, pacarnya nggak lama. Iya sih, kalau dihitung-hitung boro-boro kayak sih itu cuma setahunan kurang kayaknya. Dan itu pun dulu tuh kebetulan istri itu kan adik kelas ternyata ya, adik kelas waktu sekolah SMK. Dan waktu SMK juga cuma sekedar tahu doang, oh dia kelas adik kelasku, Tapi pernah lihat. dia pernah lah, dia jurusan ini. Dia, Berarti bisa jadi jodoh kita itu emang adalah orang yang pernah ada di masa lalu. ngeri kata-katanya. Yes, seperti itu. Kita adalah seorang Yes. yang pernah ada di masa lalu. Dan kadang-kadang juga jodoh itu orang yang mungkin kita nggak kenal tadinya. Maksudnya cuma tahu. Iya, cuma tahu mungkin dia pernah jadi pelanggan kita, misalkan ya kita jualan gitu ya, jadi pelanggan, tapi kita nggak tahu tuh ternyata itu nanti mau jadi jodoh dan lainnya. Sama seperti itu kok, itu mystery of the jodoh kayak sih. Dari awal itu memakan. Ya itulah, kembali lagi lah ya yang aku cipta situ gitu ya, itulah di situ kok. Gimana kamu kira-kira ada? Ya udah gini aja deh, kalau misalkan aku kayak gitu, di kau masa lalunya kira ada yang cuma sekedar kenal doang gitu, terus jodohmu lo kok. Bisa jadi. Jadi mungkin orang yang cuma sebatas apa WA simple, terus pas lagi butuh, pas ketemunya cuma pas lagi ada apa, itu kayak mungkin bisa jadi jodoh kok, bisa jadi loh ya. Kan ada juga yang udah lama pasangan tuh, udah lama pacaran, nih bukan jodohnya, ya udah 5 tahun. Maksudnya menyindir kau. Oh gitu, segitu pernah? Ya Allah, sabar. Kan setelah menemukan terus lalu menikah, gimana perasaan, intinya gimana perasaan setelah menikah? Setelah menikah ya, Bahagiakah, susahkah, nih. sedihkah? Kalau setelah nikah ya, setelah nikah jelas bahagia loh ya, secara manusiawi jelas bahagia ya, tapi kembali lagi Bahagia karena hidup dengan orang yang cinta. nah itu, tapi kembali lagi, pernikahan itu kan bukan cuma masalah suka doang ya, tapi suka duka ya kan, karena kan menikah itu kan ibadah sepanjang hidup seumur hidup lah ya. Nah itu ya harus diterima. Masalah misalkan nanti apa cekcok juga ya pernah, mesti ya mungkin ya, atau beda pendapat pernah, terus ibaratnya yang lainnya pernah lah. Ibaratnya rumah tangga apalagi yang udah lama gitu ya, mesti, kalau saya kan masih baru nih, ibaratnya tunasnya masih kecil ting gitu ya. Nah ini kok Saat kamu segini saya belum tumbuh. oh iya bener, berarti Dika masih akarnya dulu kok. belum Bisa tanam. Belum tanam ya, katanya udah ada tanamannya. belum ditanam. Oh belum tanam, tapi udah ada bibitnya. Harusnya ada bibitnya kok. Lanjut. Ini yang bibit- ada bibitnya masih ini bibitnya masih di, yang kalau yang tidak, mana? atau di Lauful Mahfud. Oh gitu ya. Yang produk lokal atau produk kota? Kita lihat aja deh nanti. Oke, saya tunggu nanti orderan desainnya ya. Anjir. Oke. Gitu lah. Itu mystery of the jodoh mah susah. Gitu lah kadang. Itu nggak bisa ditulis sama kalkulator manusia. Kadang gitu kok ya. Gitu. Tiba-tiba dan itu luar biasa pokoknya. Ya nggak bisa diungkapkan. Itu ya, mungkin nanti yang nonton tiba-tiba ingat masa lalunya gitu. Udah masa lalu lagi kok. Dicek kok siapa tahu nanti bisa jadi masa depannya kan kok.
gitu ya, kan nggak tahu kita kok gitu ya. Intinya harus siap lah, berumah tangga itu harus siap menerima suka dan duka lah, mesti ada lah, dukanya juga ada, sukanya juga ada ya. Itulah gado-gadonya apa pernikahan gitu ya sih, bumbu ya, gado-gado karena kecampur gitu kan gitu. Mungkin nanti buat pembelajaran di kamu, woi nanti kira nanti nikahnya mau sama siapa? Belum ya, belum udah ke situ ya. Sekarang kesibukannya berarti mencari jodoh apa mencari? Pokoknya sekarang ya kayak gini, ngedit. Oh iya, enggak, aku tahu kok kesibukannya Apa? menginterview orang-orang yang udah menikah. Ya belajar gitu tuh. Belajar, Sebagai orang yang belum pernah merasakan ya harus tanya dulu dong sama Oh orang iya yang iya. udah pengalaman. Iya iya, saya tahu. Dari sesuatu yang terbaik untuk hidup. Wih, luar biasa. Kan katanya tadi menikah itu adalah ibadah Semua paling lama. paling lama. Ya itu makanya. Jangan sampai salah memilih. Wih, itu harus bro itu. Jangan sampai. Tapi nggak akan salah, nggak bakal. Woi. Makanya kalau udah jodoh kan udah pasti benar. Oh iya iya. Tapi belum tentu juga sih. Sekarang di tengah perjalanan ada yang Jangan. jangan ya gitu. Apa kamu mau? Astagfirullah. Jangan sampai kok. Ini kasihan kok. Harus kasih ya. Dan gitulah. Ya doa yang terbaik aja kok. Gitu, doa terbaik. Semoga pernikahannya lancar. Udah nikah kok. Oh iya, maksudnya hubungan rumah tangganya, iya hubungan rumah tangganya selalu harmonis. Amin. Ya jangan lupa nanti cek haramucanya di YouTube ya. Cepat dikasih momen. Amin. Anjay, doa dari seorang jomblo itu ngaruh pas insya Allah dikabulkan. Alhamdulillah. Karena tersakiti. Itu kan sebenarnya tersakiti. Tapi kalau kamu kayak jomblo happy kok. Jomblo happy kayaknya kau. Amin. Iya, happy melihat orang lain. Orang lain bahagia. Aduh. Ya. Oke, jadi kesimpulannya Kesimpulan dari ini obrolan ini. obrolan ini. Kesimpulan dari jodoh aja. Jodoh ini berat nih kalau misalnya dia. Saya sih berpesan libatkanlah Maha Pencipta ketika kalian sedang mencari jodoh. Apa? Libatkanlah Sang Pencipta ketika kalian mencari jodoh. Libatkanlah Sang Pencipta saat kalian mencari jodoh. Ya intinya ketika kalian mencari ya jangan lupa minta sama yang di atas. Itu. Berarti dulu kamu juga kayak gitu. Berproses dong kok. Emang dulu emang sempat juga nggak tahu sih ya, nggak tahu dilabeli. Maksudnya sebelum menemukan istri saya itu yang sekarang maksudnya ya pernah lah dilabeli kayak dikau lah ya, jomblo akut apa gitu ya. karena emang gini dulu tuh lama kok aku kesana kok. Dulu lama sempet dapat pacar udah putus itu lama hampir 3 tahun itu nggak dapet pasangan deh. Itu dalam masa ya itu karena itulah sampai dilabeli jomblo apa terus sampai dilabeli, tapi tetap sering interaksi sama cewek cuman belum berani sampai ke tahap itu Pacaran. karena pengennya itu dari dulu pas ketika putus ya sama yang terakhir tuh pengen menemukan sosok yang benar-benar bisa dibawa ke jenjang pernikahan. Itu pengennya gitu. Sampai ya sebenarnya deket sih sering sama cewek, sering ngedate apa makan dan lain, ikut acara pameran nonton itu sering, cuma sampai bilang pengen jadi pacar atau sampai bilang ingin menikah tuh belum berani kok. Jadi ya di tahap itu tetap proses ya, minta seperti 2 malam ini dia. Berarti harus melibatkan sepertiga malam. Itu paling ampuh coba ya berproses lah. Kalau kita misalkan belum bisa bangun segitu ya nyoba dulu itu karena kan yang paling susah tuh konsisten kok. Kalau misalkan baru sekali 2 kali mah oke lah bisa, tapi kalau udah harus berkelanjutan konsisten continue itu susah kok. Itu harus buat imannya. Waduh, saya aja kadang bolong, kadang itu pernah juga gitu kan, cuma ya udahlah bismillah taala lah gitu kan. Ya gitu minta tiba-tiba dikasih kok tiba-tiba kayak ini nyaman guys. Berarti dalam mencari jodoh itu kita harus melibatkan Sang Pencipta. Ya, Melibatkan iya. Sang Pencipta dalam Ya mencari jodoh. betul, karena kan ada juga istilah yang keren juga nih. Pernah baca
saya lupa nih. Ya oke gini, ketika kalian tidak bisa mendekati seseorang, maka dekatilah sang penciptanya. Seperti itu. Ketika kalian mendekati Seorang seseorang, dekatilah dulu penciptanya. Penciptanya. Saya Koko Duyanto. dan saya Fikri Ramdan.